kami akan membuat video untuk memenuhi tugas kelas mata kuliah konsep dasar IPS dengan dosen pengampu, Ibu Nurlida Safitri, MPD. Video kali ini kami akan membahas tentang konten IPS dan juga mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat ibu kota kita yaitu DKI Jakarta. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan menambah wawasan bagi kita semua. Selamat menonton! Materi pertama yang akan kita bahas yaitu konten IPS. Apakah teman-teman tahu ilmu pengetahuan sosial itu apa? Dan apakah ilmu pengetahuan sosial memberikan manfaat bagi kita? Yuk kita kenal lebih dekat terkait ilmu pengetahuan sosial. Mari kita simak video berikut ya. Ilmu pengetahuan sosial ataupun IPS adalah mata pelajaran yang memadukan berbagai ilmu sosial untuk memahami manusia dan masyarakat, disederhanakan secara pedagogis agar siswa mampu berpikir kritis dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Lalu, manfaat ilmu pengetahuan sosial yaitu ilmu pengetahuan sosial membentuk warga negara yang sadar identitas, tanggung jawab sosial, serta membekali keterampilan hidup seperti berpikir kritis, kerjasama, dan pemecahan masalah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, apa saja yang dipelajari di pembelajaran IPS? Pertama, ada sejarah, mempelajari tentang peristiwa, manusia, ruang, dan waktu. Di ekonomi, mempelajari kebutuhan, kegiatan ekonomi, dan sikap hemat. Di antropologi, mempelajari budaya dan keberagaman. Di geografi, mempelajari tentang lingkungan dan keruangan. Dan politik, mempelajari aturan, pemerintahan, dan partisipasi warga. Jadi, tujuan akhir dari IPS yaitu membentuk individu berkarakter, adaptif, dan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Pada materi yang kedua, kami akan membahas terkait DKI Jakarta. DKI Jakarta merupakan ibu kota dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimana DKI Jakarta memiliki peran penting terhadap pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Kami ingin mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat dari DKI Jakarta. Dan dalam video ini kami akan menyampaikan beberapa poin yaitu letak geografis, profil singkat, rumah adat, pakaian adat, kuliner, lagu, tarian, perairan, alat musik, dan juga adat istiadat. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan menumbuhkan rasa cinta kita terhadap keberagaman budaya Indonesia. Mari kita simak videonya. Jakarta awalnya bernama Sunda Kelapa. Pada tahun 1527 direbut oleh Fathahillah dan diganti nama menjadi Jayakarta. Saat penjajahan Belanda namanya berubah menjadi Batavia. Lalu pada masa Jepang menjadi Jakarta. Hingga sekarang DKI Jakarta adalah ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun NKRI yang berstatus daerah khusus ibu kota. Jakarta berfungsi sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, bisnis, dan budaya nasional. Wilayahnya terletak di pesisir barat Laut Pulau Jawa dan berbatasan dengan Provinsi Banten serta Jawa Barat. Sebagai pusat nasional, Jakarta memiliki peran penting dalam bidang pemerintahan, perdagangan, pendidikan, transportasi, dan pariwisata, serta menjadi pintu gerbang utama Indonesia ke dunia internasional. DKI Jakarta merupakan daerah khusus ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Secara geografis, Jakarta berada pada koordinat sekitar 6 derajat lintang selatan dan 106 derajat bujur timur. Luas wilayah DKI Jakarta mencapai sekitar 662 km persegi untuk daratan dan sekitar 6.977 km persegi untuk wilayah perairan. Secara administratif, DKI Jakarta terbagi antara 5 kota administratif, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan, serta 1 kabupaten administratif, yaitu Kabupaten Kepulauan Seribu yang terletak di Laut Jawa. Rumah adat DKI Jakarta. Rumah adat Provinsi DKI Jakarta dikenal dengan nama Rumah Kebaya, yaitu rumah tradisional masyarakat Betawi yang merupakan suku asli Jakarta. Rumah ini disebut rumah kebaya karena bentuk atapnya jika dilihat dari samping menyerupai lipatan kebaya, pakaian adat perempuan Indonesia. Rumah kebaya umumnya terbuat dari kayu dengan genteng sebagai penutup atap dan memiliki teras depan yang luas yang berfungsi sebagai tempat menerima tamu dan berkumpul, yang mencerminkan sifat masyarakat Betawi yang ramah dan terbuka. Bagian dalam rumah terdiri atas ruang depan, ruang tengah, dan ruang belakang memiliki
masing-masing fungsi. Lalu, selain sebagai tempat tinggal, rumah kebaya juga mengandung nilai filosofis tentang keterbukaan, kebersamaan, dan kehidupan sosial yang erat, sehingga menjadi simbol budaya Betawi dan ikon rumah adat DKI Jakarta. Lalu, ada baju adat yang menjadi identitas suku Betawi, yaitu adalah baju sadariah untuk pria yang merupakan baju koko dengan celana panjang dilengkapi dengan sarung yang diselempangkan, serta kebaya encim untuk wanita yang merupakan kebaya tipis dipadukan dengan kain batik. Kuliner DKI Jakarta. Yang pertama ada kerak telur, makanan tradisional dari beras ketan, telur, dan ebi yang dimasak dengan cara dibakar dan diberi serundeng. Lalu ada soto Betawi, yaitu soto khas Jakarta dengan kuah santan gurih berisi daging sapi, paru, dan jeroan. Selanjutnya ada asinan Betawi, di mana isinya merupakan campuran sayur atau buah yang diberi kuah asam manis dan pedas. Lalu ada ketoprak, terdiri dari lontong, tahu goreng, bihun, tauge, dan mentimun yang disiram bumbu kacang kental. Rasanya gurih manis dan sedikit pedas. Biasanya ditambah kecap manis dan kerupuk merah putih. Lalu ada gado-gado Betawi, campuran atas sayuran rebus, tahu, tempe, telur, dan kentang dengan bumbu kacang yang kental. Disajikan dengan kerupuk dan sambal sesuai selera. Disebut saladnya orang Indonesia. Lalu ada roti buaya. Roti buaya yang menjadi simbol kesetiaan dan kemakmuran. Biasanya dibawa dalam upacara pernikahan adat Betawi sebagai tanda kesetiaan pengantin pria kepada pasangannya. Lalu ada selendang mayang, minuman manis menyegarkan yang terbuat dari tepung beras berwarna-warni yaitu merah, hijau, dan putih, disajikan dengan kuah santan dan sirup gula merah. Biasanya dijual saat acara budaya ataupun festival Betawi. Selanjutnya, lagu daerah. Pertama ada lagu Kicir-Kicir. Yuk kita dengar lagunya seperti apa. Tadi adalah cuplikan singkat untuk lagu Kicir-Kicir. Lagu ini menggambarkan kegembiraan dan keramahan masyarakat Betawi serta ajakan untuk saling menghibur dan bergembira bersama. Lagu yang kedua yaitu Jali-Jali. Yuk kita lihat bagaimana lagunya. Ya si Jali-Jali, lagunya enak, merdu sekali. Jali-jali, lagunya enak, merdu sekali. Capek sedikit tidak peduli sayang, asalkan tuang senang di hati. Nah, tadi adalah cuplikan singkat dari lagu Jali-Jali. Lagu ini menggambarkan keceriaan dan semangat hidup masyarakat Betawi dengan irama lagu yang ceria dan sering dijadikan pengiring tarian atau hiburan rakyat. Selanjutnya ada tarian yang berasal dari DKI Jakarta. Salah satunya yaitu tari cokek. Mari kita lihat videonya. Nah, tari cokek ini tarian tradisional Betawi yang dipengaruhi oleh budaya Tionghoa dan sering ditampilkan dalam acara-acara hiburan seperti pesta pernikahan. Tari cokek ini diiringi musik gambang kromong dan biasanya penari mengajak penonton untuk menari bersama dengan gerakan yang lincah dan kostum berwarna cerah. Selanjutnya, perairan. Beberapa perairan yang berada di DKI Jakarta meliputi yang pertama ada Teluk Jakarta. Teluk Jakarta ini adalah perairan utama bagi Jakarta karena menjadi kawasan laut
penting bagi aktivitas pelabuhan, perikanan, dan transportasi laut. Kedua, ada Kepulauan Seribu yang terdiri atas pulau-pulau kecil dengan potensi wisata bahari dan ekosistem laut. Ketiga, ada Sungai Ciliwung. Sungai ini berhulu di Gunung Gede hingga Pangrango, mengalir sejauh kurang lebih 119 km melewati Bogor, Depok hingga bermuara di Teluk Jakarta. Keempat, ada Sungai Angke. Sungai ini melintasi beberapa wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara seperti Kemang, Kebonjeruk, Grogol Petamburan, dan Penjaringan. Kelima, ada Sungai Pesanggarahan. Sungai ini berhulu di daerah Bogor, Jawa Barat, kemudian mengalir melewati Depok, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat sebelum akhirnya bermuara di Teluk Jakarta. Dan terakhir, ada Sungai Sunter. Sungai ini berhulu di daerah Bogor, kemudian mengalir melalui kawasan Cipinang, Kelapa Gading, dan bermuara di Teluk Jakarta. Selanjutnya yaitu alat musik. Alat musik pertama yaitu ada gambang kromong, yaitu alat musik tradisional khas Betawi yang dimainkan secara berkelompok. Alat ini terdiri dari gambang yaitu bilah-bilah kayu yang dipukul dan kromong gonggong kecil dari perunggu, serta dilengkapi alat lain seperti tehian, konghayan, sukong, kecrek, gendang, dan gong. Selanjutnya, yang kedua ada tanjidor, merupakan kesenian musik Betawi yang menggunakan alat musik tiup dan perkusi seperti trompet, trombon, klarinet, drum, dan simbal. Ketiga ada rebana biang, adalah alat musik pukul berbentuk rebana berukuran besar. Cara bermainnya dengan dipukul menggunakan tangan dan menghasilkan bunyi bass yang kuat dan khas. Kelima ada marawis, merupakan alat musik ritmis sejenis rebana kecil yang dimainkan secara berkelompok. Alat ini menghasilkan irama cepat dan dinamis. Dan terakhir ada tehian, adalah alat musik gesek tradisional Betawi yang berbentuk mirip biola kecil dengan dua senar. Tehian dimainkan dengan cara digesek dan menghasilkan suara melengking yang khas. Terakhir ada adat istiadat. Salah satu adat istiadat yang berada di Provinsi DKI Jakarta yaitu palang pintu. Palang pintu adalah tradisi adat khas masyarakat Betawi yang biasanya ditampilkan dalam acara pernikahan, khususnya saat prosesi penyambutan rombongan pengantin pria. Tradisi ini berupa adu pantun, pertunjukan silat Betawi, dan pembacaan ayat suci Al-Quran sebagai simbol kesiapan calon pengantin pria dalam melindungi, memimpin, dan membina rumah tangga. Palang pintu ini mencerminkan nilai keberanian, kecerdasan, religius, serta sopan santun dalam kebudayaan Betawi. Mari kita tonton bagaimana adat istiadat palang pintu tersebut. Berhenti. Bang, kira-kira lah bang pada berisik pagi-pagi di kampung orang. Bang nggak lihat saya tidak hajat? Saya tahu ada hajat. Nggak tahu sih mengapa jadi berisik di sini. Makanya saya mau kasih tahu sama abang. Di atas meja ada plastik isinya tahu sama tempe. Gitu. Disengaja pagi hari gue kerja berisik, gue mau tahu kasih tahu tuan muda Bang Ahmad baru sampai. Wah.